Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di sesi Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Nah, rekan-rekan profesional, gimana kabarnya nih? Semoga ketika rekan-rekan menonton video ini dalam keadaan yang selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Poppy yang akan memandu sesi Dynamic Talks pada sesi kali ini. Nah, rekan-rekan profesional, apakah rekan-rekan sudah tahu bahwa AI itu bisa diterapkan dalam project management? Nah, jika belum pernah, maka pas banget nih, karena video ini akan membahas tentang AI in project management. Yang dimana saya sudah terhubung dengan praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management, yaitu Bapak Denny Purwadi PMP. Halo Bapak. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Baik. Kayaknya Bapak udah semangat banget nih, kayaknya udah siap banget ya untuk sharing-sharing nih sama kita tentang AI in project management ya Pak ya. Siap, insya Allah. Oke, mantap kalau gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai nih Pak, mungkin Bapak boleh nggak nih ceritain dulu nih Pak background pekerjaan Bapak yang tadi kan sudah saya sebut juga bahwa Bapak sudah lama ya Pak berkecimpung di dunia project management. Nah, boleh nggak tuh Pak dikulik lebih dalam lagi, diceritain ke kita nih Pak? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Denny Purwadi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Poppy ya. Saya saat ini sebagai konsultan project management dan juga sebagai konsultan project management office ya, PMO ya. Selama sudah lebih dari 30 tahun saya berkecimpung di dunia project management, dan saat ini saya aktif sebagai konsultan dan juga sebagai salah satu trainer dari DCO ya. Oke, ada lagi Pak mungkin yang mau diceritakan atau cukup? Saya rasa cukup ya perkenalan. Sudah kurang lebih 30 tahun berarti ya Pak ya? Iya, sudah lebih dari 30 tahun. Udah lebih dari 30 tahun, wah luar biasa. Berarti kayaknya udah fahim banget nih ya Pak untuk tentang AI project management ini ya Pak ya? Kalau AI-nya kan baru Mbak. AI kan yang sesuatu yang baru lah. Oke, berarti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam nih ya Pak tentang AI ini ya Pak ya? Ya, insya Allah. Oke, kita akan masuk nih Pak ke pertanyaan pertama nih Pak. Yang dasar aja dulu nih Pak. Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan AI itu sendiri Pak? Dan gimana sih Pak penerapannya tuh dalam project management Pak? Oke, AI yang sekarang sering diperbincangkan ya. Secara kepanjangannya berarti adalah artificial intelligence. Betul. Atau kalau bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Betul. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan di sini? Ini adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu komputer yang kemudian AI ini bertujuan untuk membuat komputer yang kita gunakan itu dapat melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan. Yang memerlukan kecerdasan manusia ya. Seperti apa? Seperti belajar, kemudian berpikir, dan sampai pada memecahkan masalah. Kemudian ketika kita bicara AI, ada lagi komponen yang lainnya yang merupakan bagian dari subbidang AI-nya sendiri, ya, yaitu yang dinamakan dengan machine learning. Ya, machine learning ini adalah suatu bidang dari AI yang ini fokusnya lebih kepada pengembangan algoritma dan model statistik yang nanti akan digunakan dalam pengolahan datanya. Nah, machine learning ini nanti dapat melakukan prediksi dan juga klasifikasi berdasarkan data-data yang telah dipelajari sebelum. Ya, jadi itu tadi ada AI-nya sendiri, kemudian ada machine learning yang nanti akan melakukan proses algoritmanya. Selain itu, karena di sini AI memerlukan data yang begitu besar, ya, yang kita kenal dengan nama big data, kemudian ada yang dinamakan juga dengan namanya adalah data science. Data science ini merupakan cabang ilmu komputer juga yang kemudian menggunakan metode-metode statistik, metode matematika, atau juga metode-metode pengolahan data lainnya untuk memahami dan kemudian mengekstrak data yang ada. Ya, itu adalah gambaran dasar mengenai AI. Nah, tadi pertanyaan kedua adalah bagaimana penerapannya ya. Dalam konteks project management, AI itu dapat membantu sekali
tim project, terlebih-lebih ya bukan hanya tim project ya, project manager dan lainnya, ya itu bisa dijadikan sebagai personal assistant, ya sesuatu yang apa namanya sekarang ini banyak juga digunakan. Ya mungkin teman-teman sudah mengenal personal assistant yang ada di dalam misalkan apa Apple itu punya namanya Siri ya. Iya, oke. Lalu itu punya apa namanya? Saya lupa namanya, Google itu. Halo Google gitu ya Pak. Ya, Hello Google. Nah, itu adalah personal assistant. Personal assistant ini dapat digunakan untuk nantinya menjalankan tugas-tugas administrasi. Ya, tugas-tugas administrasi project yang kemudian nanti kita bisa lakukan otomatisasinya. Misalkan apa? Mengatur jadwal pertemuan atau mengatur jadwal meeting, ya. Memantau progres, melakukan reminder terhadap suatu pekerjaan. Ini harusnya sudah dikerjakan, ya. Yang pertama sebagai personal assistant. Yang kedua, tentunya AI sendiri digunakan untuk bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ya, bagaimana kita melakukan peningkatan kinerja dan produktivitas dengan menggunakan AI? Itu bisa dilakukan mulai dari tahapan project itu, dari tahapan perencanaan atau bahkan tahapan inisiasi perencanaan sampai nanti pada penutupan project itu sendiri. Ya, nah misalkan di saat inisiasi kita melakukan project mana nih yang harus kita ambil, prioritasnya bagaimana. Kemudian pada saat kita melakukan perencanaan scope, perencanaan jadwal, perencanaan cost dan sebagainya, kita juga bisa menggunakan AI. Ya, berdasarkan survei dari yang dilakukan oleh KPMG, dengan kita menggunakan AI itu ada peningkatan produktivitas sampai 15%. Ya, produktivitas yang lainnya misalkan apa? Ketika kita membuat laporan atau membuat suatu presentasi, kadang-kadang makan waktunya sampai berapa jam, Mbak? 2 jam lebih kali ya Pak. Dengan apalagi sekarang ada Microsoft itu nanti punya yang namanya Copilot ya. Itu hanya dalam hitungan ya menit lah ya. Nggak sampai 1 jam gitu. Kalau misalkan kita perlu beberapa halaman presentasi, itu bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Dan tentunya produktivitasnya juga adalah produktivitas kita menganalisa suatu data. Kemudian apalagi mengatur atau mengoptimisasi jadwal suatu proyek. Kita sudah punya namanya schedule dari satu proyek ya. Nah, berdasarkan analisa historical data yang dia miliki tadi, yang diambil dari big data tadi, kemudian nanti ini bisa dilakukan analisanya. Ya, apakah schedule-nya sudah tepat? Bagaimana juga dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam menjalankan proyek ini juga apakah sudah tepat ya, dan lain sebagainya. Bahkan AI juga bisa kita lakukan untuk melakukan yang namanya pricing, kemudian fast tracking, bahkan sampai ke resource leveling ya. Ketika kita melihat bahwa resource kita ini tidak mencukupi, maka bisa dilakukan resource leveling. Saya mendengar bahwa Oracle dengan Primavera P6-nya itu sudah bisa melakukan hal ini, tapi saya belum cek ya. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya adalah ketika kita melakukan resiko. Ya, resiko kita punya yang namanya prompt list. Nah, dengan gunakan AI kita juga bisa melakukan prediksi resiko yang akan datang itu seperti apa, yang mungkin tidak ada di dalam prompt list kita ya. Tentunya dengan kita mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi, nanti kita bisa melakukan bagaimana kita bisa mengurangi dampak resiko tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting juga itu adalah AI itu bisa membantu project manager untuk menghasilkan suatu keputusan yang lebih akurat. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang dimilikinya tadi, yang ada di dalam big data tadi. Ya, namun demikian perlu diingat bahwa ini adalah teknologi. AI adalah suatu teknologi. AI bukan sesuatu solusi yang sempurna. Ya, ini masih memerlukan ketika mengambil keputusan itu masih memerlukan campur tangan kita sebagai manusia ya yang bijak untuk bisa melakukan keputusan itu. AI itu akan bisa bernilai ya terletak pada algoritma yang dibuatnya yang kemudian akan bisa mendukung keputusan dengan baik. Begitu Mbak kira-kira. Oke, tadi saya sempat mendengar bahwa AI ini juga bisa meminimalisir resiko gitu ya Pak ya. Menanggulangi resiko yang akan terjadi ke depan. Tapi sebenarnya kan tadi Bapak juga lebih ke apa ya istilahnya lebih ke kelebihan dari AI ini gitu ya Pak. Yeah. Tapi sebenarnya apakah si AI ini tuh ada resikonya Pak? Dan apakah justru itu bisa malah membantu project management untuk mengelola proyek itu Pak? Ya, kalau secara keseluruhan AI itu sangat membantu ya, membantu manajer proyek dalam mengelola proyek yang lebih efisien dan efektif tentunya.
Tapi bukan berarti bahwa kita menerapkan AI itu bukan tanpa risiko. Risiko yang pertama, risiko yang paling besar itu adalah kita melihat dari kualitas data yang ada. Oke. Apakah kita mempunyai kualitas big data yang baik atau tidak? Ya, karena AI akan sangat tergantung pada data yang diinputnya. Ya, nanti data yang diinputnya kemudian akan diolah, akan dikeluarkanlah data sesuai dengan yang ada di dalam big data tadi. Jika data yang digunakan inputnya itu adalah buruk, ya, atau data yang dimiliki dalam big datanya itu buruk, maka AI akan memberikan hasil yang tidak akurat. Itu, ya. Jadi kita harus memastikan bahwa data kita adalah data yang relevan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan AI-nya itu sendiri, dengan algoritma AI-nya, ya, dengan aplikasi AI-nya. Ya, memang AI itu dirancang untuk mengurangi kesalahan yang terjadi pada manusia, yang dilakukan oleh manusia, gitu ya. Tetapi juga AI itu bisa membuat satu kesalahan, ya, ketika misalkan di dalam aplikasinya itu ada bug-nya atau program atau model AI yang digunakan itu tidak sesuai. Ini akan mengakibatkan ketidakakuratan, ya, di dalam nanti memberikan data-datanya. Kemudian yang ketiga ini adalah yang mungkin sesuatu yang umum. Ketika ada satu teknologi baru yang kemudian dijalankan, kita cenderung untuk lebih tergantung pada teknologi itu. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh AI, kemudian kita merasa ini pekerjaan sangat cepat sekali, gitu ya. Yang biasanya kita mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu berapa lama, sekarang bisa dalam lebih cepat lagi, maka kita banyak menggunakan teknologi. Nah, jadi ada ketergantungan di sini. Ini akan bisa mengurangi nanti adanya keterampilan kita, kemampuan kita sebagai manusia dalam mengambil keputusan atau dalam menjalankan proyek-proyek. Ya. Nah, yang terakhir yang tentunya juga yang penting itu adalah masalah keamanan data. Ya, data tadi kan diekstrak, gitu ya. Nah, kemudian kita harus memastikan bahwa data tersebut itu bisa dilindungi. Begitu, Mbak. Oke. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Sebenarnya dalam hal apa saja sih, Pak, AI ini tuh bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam proyek, Pak? Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa AI itu bisa kita aplikasikan di sepanjang life cycle project, mulai dari initiation sampai kepada project closing. Ya, kalau kita mengenal di PMBOK itu kan ada 5 grup proses, ya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam kelima grup proses. Di initiation bagaimana? Di initiation contohnya adalah ketika kita melakukan pemilihan dan prioritas project. Ya, AI bisa melakukan pemilihan dan prioritas project itu yang lebih baik. AI nanti bisa menentukan bahwa project mana yang akan memberikan nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan project-project yang lainnya. Ya, nanti machine learning yang ada di dalam AI itu, dia juga dapat mendeteksi pola-pola yang enggak kita pikirkan sebelumnya. Ya, ketika kita memilih satu project, kita sudah punya pola-pola tertentu, tapi kemudian AI melalui machine learning-nya dia bisa membantu dengan pola-pola yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Dengan demikian juga nanti AI-nya ini bisa juga memberikan suatu prediksi itu yang lebih akurat dibandingkan prediksi kita. Tapi balik lagi tadi masalah datanya dan juga kepada masalah bagaimana kita memberikan perintah-perintah kepada AI. Ya, itu yang pada saat inisiasi. Bagaimana pada saat perencanaan? Pada saat perencanaan ketika kita melakukan perencanaan scope management, melakukan perencanaan terhadap jadwal, terhadap apalagi cost, terhadap risiko dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Ya, dengan yang tadi kita punya prompt list-nya untuk yang risk management, ya, dan untuk yang jadwal, untuk biaya, kita mempunyai data-data yang lebih akurat, lebih banyak, sehingga nanti itu kita bisa gunakan sebagai dasar perhitungan-perhitungan dan sebagai asumsi-asumsi yang kita gunakan di dalam perencanaan. Ya, kemudian tadi yang selanjutnya yang bisa juga dilakukan di penerapan AI, ya, di aplikasinya dalam proyek itu adalah menjadi dukungan untuk PMO. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita bisa lihat progresnya, gini, memantau progres. Pemantauan terhadap progresnya tadi itu bisa lebih baik lagi dilakukan oleh PMO. Kemudian PMO juga bisa memprediksi potensi masalah yang mungkin terjadi, bukan hanya dalam satu proyek, tetapi antar proyek bagaimana hubungannya juga, gitu ya.
Kemudian PMO juga bisa menyediakan dengan menggunakan AI ini bisa memberikan suatu laporan proyeknya itu secara otomatis ya, dengan otomasi saya tadi. Dia juga bisa meningkatkan pemilihan metodologi project management yang akan digunakan di dalam proyek. Gitu Mbak. Oke. Nah Pak, ini juga nyambung nih Pak sama pertanyaan selanjutnya Pak. Kan Bapak tadi udah cerita banyak nih Pak ya soal AI di project management ini Pak. Ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak pengalaman yang bisa Bapak ceritain nih ke kita dan rekan-rekan yang sedang menonton gitu ya, dalam hal dalam menggunakan AI dalam project management Pak? Ya, belum banyak sih saya menggunakan AI dalam project management dalam artian project yang sesungguhnya ya. Lebih banyak di project-project yang coba-coba aja. Tapi beberapa waktu yang lalu saya punya satu klien yang ada di Bandung, yang dia akan membuka suatu gerai. Gerainya nggak bisa saya sebutkan di sini ya. Katakanlah gerai kafe lah ya, gerai kafe lah. Karena ini sama gitu ya. Nah dia minta tolong dibuatkan studi kelayakannya. Studi kelayakan apakah kita layak nggak untuk membuka gerai di Bandung ini ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita duduk bareng ya, kemudian mendefinisikan beberapa kriteria, termasuk kriteria lokasi ya, kriteria gerainya nanti mau seperti apa ya, temanya bagaimana. Kemudian juga kita mengambil data-data yang ada. Itu hanya dilakukan beberapa saat aja ya, nggak lama melakukannya. Kemudian kita sepakati, oke yuk kita gunakan yang namanya AI. Kita menggunakan AI untuk membuat suatu dokumen studi kelayakan ini. Kita menggunakan yang namanya ChatGPT. Mungkin Mbak Popi pernah dengar ChatGPT? Iya, pernah dengar. Ya, ini sedang ramai sekarang ya. Nah, ChatGPT ini menggunakan NLP atau Natural Language Processing ya, di mana kita memasukkan perintah-perintah atau istilahnya prompt-nya ke dalam AI, kemudian nanti AI akan menjawabnya. Yang pertama kita lakukan apa? Kita minta sama AI tolong buatkan outline dokumen untuk studi kelayakan ya, pembangunan kafe di Bandung. Dia buatkan outline-nya. Outline 1, 2, 3, 4, 5 sampai ada berapa banyak, 10 atau berapa ya. Nah, kemudian setelah itu kita diskusi, kita fine tuning lagi. Kita ngobrol nih sama AI-nya nih, bolak-balik sampai akhirnya kita dapatkan sesuatu outline yang menurut kita oke untuk kita gunakan. Ya. Setelah itu, nah tadi kan sudah ada kriteria lokasi, sudah ada kriteria konsep ya. Kita pada saat itu memang ada 3 lokasi yang ingin disasar ya. Yang pertama itu adalah di pusat kota Bandung. Dalam hal ini sudah di spesifiknya ada di Braga. Kemudian apakah kita akan simpannya di mall ya, buat gerainya di mall atau di daerah Bandung Utara ya, let's say Dago lah gitu ya. Nah, kemudian ada juga konsepnya. Konsepnya adalah konsep yang kita inginkan, ada yang klien inginkan itu adalah yang pertama adalah yang dengan tema vintage ya. Kemudian ada konsep yang modern, dan yang ketiga adalah konsep yang ramah lingkungan. Nah, dengan berdasarkan tiga kriteria lokasi dan ketiga konsep ini, kemudian kita minta AI, coba dong, tolong kira-kira mana nih yang paling cocok? Apakah di pusat kota di Dago itu kita pakai vintage, konsep modern, atau ramah lingkungan? Atau yang di mall bagaimana? Apakah kita lebih menggunakan yang modern, atau yang vintage, atau yang ramah lingkungan? Nah, kita olah itu dengan menggunakan AI. Ya, dengan ya kita memasukkan beberapa prompt, kemudian juga kita masukkan data-data lagi karena jawaban-jawaban dari AI juga kadang-kadang itu nggak meyakinkan kita ya. Nah, akhirnya kita tambahkan data lagi. Setelah itu kita lakukan analisa pasar. Analisa pasar AI jelas-jelas nggak mungkin. Yang ada saat ini ya, yang dilakukan saat ini ketika kita mencoba tolong analisa pasar, dia nggak bisa gitu. Ya hanya ininya aja. Nah, kita punya datanya. Dari data-data itu kemudian kita berikan kepada ChatGPT-nya dan kemudian dia olah. Ya, hasilnya dalam waktu kurang 1 minggu kita sudah bisa membuat dokumen studi kelayakan tersebut. Gitu, Mbak. Luar biasa. Jadi sebenarnya ternyata kalau misalkan kita bekerja sama dengan baik antara manusia dengan teknologi yang ada sekarang gitu ya Pak, itu tuh bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas dan lebih cepat ya Pak dengan adanya bantuan si AI ini ya Pak ya? Ya, betul. Tadi kan efektif dan efisien. Betul. Nah, sebelum kita membahas pertanyaan lebih lanjut nih dengan Bapak Denny, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan profesional yang sedang menonton video ini untuk jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube
channel kita dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng buat dapetin notifikasi dari setiap video yang kita upload ya. Pak Denny, mungkin bisa kita lanjutin lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya? Iya deh. Karena masih seru banget nih pembahasan kita ya. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, gimana sih Pak cara kita menerapkan teknologi AI ini gitu ya dalam mengelola proyek dan apa aja sih Pak sebenarnya tantangannya Pak? Ya, tadi sudah saya berikan beberapa hal ya, bagaimana kita melakukan penerapan teknologi AI di dalam proyek kita. Terutama dalam pengelolaan proyeknya, bukan proyek yang kemudian ada AI-nya di sana gitu ya. Penerapan teknologi AI pada proyek itu kita harus lakukan beberapa hal. Yang pertama, kita lakukan identifikasi masalahnya dulu. Masalah dalam pengelolaan proyek kita itu apa? Apakah pada saat kita memilih dan memprioritaskan proyek? Atau kita pada saat perencanaan? Apakah kita mempunyai masalah pada saat pembuatan scope manajemennya? Pada pembuatan jadwal, pada pembuatan biaya, pada pengelolaan risiko dan sebagainya. Ya, apakah masalahnya ada pada pelaporan proyek? Ada bagaimana kemudian laporan ini kita tidak bisa berikan dalam waktu yang tepat dan seterusnya. Atau masalahnya ada pada pelaksanaan proyek. Ini yang harus kita identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, baru kita kemudian lakukan evaluasi teknologi AI-nya yang tersedia. Kemudian akan kita gunakan itu yang mana? Ya, kita evaluasi teknologi AI yang tersedia untuk menyelesaikan masalah yang kita punya tadi. Ya. Kemudian setelah itu, karena tadi kita harus punya data, maka kita harus siapkan data-datanya juga. Kita siapkan datanya dan kemudian kita kelola datanya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus minta saran dari yang ahli, dari yang expert ya. Bentuk datanya seperti apa, kemudian nanti penggunaan algoritmanya bagaimana dan seterusnya, kita minta sarankan kepada dari expertnya. Nah, setelah itu semua baru kita lakukan yang namanya uji coba. Kita eksperimen ya dengan model-model proyek yang ada. Nah, uji coba ini kita menggunakan, ya biasanya yang kita gunakan adalah pilot project ya. Setelah nanti pilot projectnya dijalankan, kemudian kita uji dan validasi AI ini. Apakah kemudian itu bisa menyelesaikan masalah kita atau tidak? Itu ya, bagaimana kita menerapkan teknologi AI. Nah, kemudian tadi tantangannya ya Mbak ya. Tantangannya itu menurut saya yang paling besar adalah masalah biaya. Untuk menerapkan teknologi pasti biaya menjadi masalah yang paling besar. Apakah kemudian company mau mengeluarkan biaya yang besar untuk menjalankan AI ini? Let's say lah contohnya, Copilot saya yakin nanti akan berbayar. Walaupun sekarang ya Copilot itu kan embedded dengan Office 365 ya. Walaupun sekarang company kan rata-rata menggunakan Office 365. Tapi bisa jadi suatu saat nanti Copilot itu AI yang nanti akan mendukung Excel, spreadsheet, kemudian yang mendukung pembuatan slide, menganalisa data-data yang ada di Excel tadi, itu bisa jadi berbayar. Nah, berbayar ini kan masih ada tambahan lagi kan, kita harus subscribe lagi gitu kan, harus bayar lagi. Itu biaya yang pertama. Yang kedua adalah waktu. Waktu apa? Waktu untuk kita melakukan persiapan, kemudian kita mengumpulkan data-data yang ada. Kemudian kita lakukan uji coba hingga nanti implementasi. Ini pasti akan lama gitu ya. Nggak begitu langsung ada nih barangnya nih, lu pakai Copilot aja gitu. Ya lu pakai Copilot nanti pakai gitu. Itu nggak serta-merta begitu. Ya, waktu dan tentunya juga resources-nya. Orang yang akan melakukan persiapan pengumpulan data, uji coba dan sebagainya itu ada nggak? Ya. Kan jangan-jangan nanti ditarik lagi dari orang project gitu, yang nanti akan malah menambah pekerjaan. Yang terakhir yang menurut saya paling penting itu tantangannya itu adalah apakah kemudian kita siap untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama kita dalam mengelola proyek. Kebiasaan-kebiasaan kita manual yang mungkin secara di dalam proyek itu ada istilahnya fine tuningnya ya. AI mungkin nggak bisa diajak kerja sama untuk fine tuning gitu ya, karena progresnya buruk, kemudian di fine tuning sehingga bisa memperlihatkan yang cukup baik gitu. Itu 3 tantangannya Mbak ya, biaya, kemudian waktu dan culture ya, siap untuk melepaskan kebiasaan lama di dalam memanage project atau tidak. Oke, berarti adaptasinya itu ya Pak yang cukup sulit juga ya Pak ternyata. Ya, masih termasuk adaptasinya. Ya, karena AI ini kan suatu teknologi baru
Pertanyaannya gini Mbak, dulu ketika masih kita di project itu masih bukan di project ya, bahkan di seluruh kehidupan manusia masih menggunakan manual dengan mesin tik dan sebagainya ya, perhitungan menggunakan kalkulator. Ketika ada komputer sebagai teknologi baru, maka ada proses adaptasi di sana. Ya, kemudian setelah itu ada lagi internet. Internet sebagai teknologi digunakan juga, ada adaptasi lagi. Dan yang terakhir sekarang yang AI gitu. Makanya juga sekarang banyak ya Pak, kasus-kasus pengurangan karyawan karena adanya teknologi ini gitu ya Pak ya. Karena susah beradaptasi juga gitu ya Pak biasanya ya, tantangan terbesarnya. Ya bisa karena susah beradaptasi, bisa juga karena memang terdisrupt kerjaannya. Betul. Oke, lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya nih. Adanya teknologi AI ini Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak tim project gitu ya? Itu bagaimana cara mereka tuh menyikapinya, dan juga apakah nantinya tuh tim project ini akan tergantikan nih Pak oleh AI? Itu nyambung tuh sama percakapan tadi kita Pak. Ya, itu emang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Gimana nih nasib saya nanti ke depannya dengan adanya AI? Memang sih kalau kita ngelihat ya di pemberitaan atau artikel-artikel terkait dengan AI, banyak sekali pekerjaan nanti yang akan tergantikan oleh AI. Nah, tapi coba kita lihat dulu bagaimana tadi menyikapinya ya. Nah, menyikapinya itu adalah setiap keberadaan teknologi, apakah itu teknologi AI dan teknologi yang lainnya, kita harus sikapi dengan terbuka. Ya, ada growth mindset di sana. Ada growth mindset ya. Dan kemudian tentunya dengan demikian kita harus siap untuk belajar. Tetap terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ya, jangan takut dengan teknologi. Setelah itu, setelah kita nggak takut, kemudian pelajari dan pahami teknologi itu. Ya, dalam hal ini teknologi AI kan. Tim project itu harus berusaha untuk memahami bagaimana kemudian teknologi AI ini ya bisa ketika diterapkan nanti bisa membantu mereka. Ya, lakukan pelatihan-pelatihan yang secara mandiri gitu ya. Kalau memang belum ada pelatihan dari perusahaan, lakukan secara mandiri tentang teknologi AI ini, jangan tergantung gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus tetap berkomunikasi, karena tadi kan dikatakan bahwa dengan penerapan teknologi AI ini nanti akan adanya otomisasi ya. Otomisasi tentunya bisa mengurangi kita berkomunikasi. Dalam hal ini kita tetap harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan anggota tim lainnya ya. Dan kemudian memastikan bahwa perubahan yang ada ini bisa kita terapkan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan proyek yang ada ya. Nah, yang terakhir, gunakan teknologi AI ini dengan bijak ya. Balik lagi ke bijak tadi, karena AI itu nggak bijak. ketika saya tanya aja, bagaimana kabarmu hari ini? Saya sebagai chatbot, saya tidak bisa memberikan emosi saya. Dia bilang ya seperti itu ya. Nah, bagaimana kita lakukan teknologi dengan bijak ini? Ya, kita minta AI ini untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan ya yang ada di kita ya, agar bisa lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian kita harus pastikan bahwa teknologi AI ini tidak mengambil alih semua pekerjaan. Kalau itu semua diambil oleh pekerjaan, berarti tadi kita ada punya ketergantungan terhadap AI. Ya, nah, tadi pertanyaan yang selanjutnya apakah tim project akan tergantikan? Betul. Jawaban saya 100% tidak. Maksudnya tidak 100%, bukan 100% tidak. Tidak 100% itu akan tergantikan. Ya, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia. Seberapapun majunya teknologi, ya berkembang dengan sedemikian rupa, pekerjaan yang kompleks dan memerlukan kreativitas itu akan tetap aman. Project itu merupakan pekerjaan yang kompleks. Ada kreativitas di sana. Ya, bagaimana kita mengatur resources kita, bagaimana kita mengatur jadwal kita, itu tergantung dari ya kreativitas, kemudian keterampilan sosial, hubungan kita dengan tim project satu dengan yang lainnya ya, dan kemampuan untuk merasakan hal-hal yang bersifat subjektif itu masih ada di luar jangkauannya AI. Tuh ya, AI tidak bisa melakukan hal itu. Cuman tadi AI dapat mengoptimalkan ya, tapi tidak dapat membantu sesuatu yang baru tanpa bantuan kita ya. Tadi AI bisa mengoptimalkan saya membuat
studi kelayakan, dokumen studi kelayakan. Tapi dia tidak bisa membuatnya sendiri tanpa kita memberikan informasi. Ya, dengan demikian kan AI itu dapat bekerja bersama manusia, tetapi tidak dapat menggantikan sepenuhnya. Ya, satu hal lagi bahwa AI memang bisa belajar dari pola-pola masa lalu, dari data-data yang ada gitu. Tetapi tidak berdaya di saat dia dihadapkan pada isu-isu baru. ChatGPT itu dilatihnya hanya sampai tahun 2021. Saya pernah menanyakan sesuatu hal yang sekarang sedang booming ya di Indonesia gitu. Saya tanyakan dia bilang saya tidak mempunyai data mengenai hal itu. Gitu Mbak. Oke, menarik banget nih. Oke Pak, lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Gimana sih Pak ngelatih anggota tim project gitu ya untuk menggunakan teknologi AI ini Pak dalam manajemen project? Ya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa salah satunya adalah kita harus belajar sendiri, yaitu yang dilakukan. Kalau bagaimana kemudian tim itu akan kita latih? Pertama tetapkan dulu dong, teknologi AI yang akan digunakan itu apa? Apakah kita akan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada sekarang, atau kita akan membuatnya sendiri? Kita akan membuat satu machine learning sendiri, kita mempunyai satu kumpulan data sendiri, ya. Nah itu kita lihat. Kemudian identifikasi kebutuhan pelatihannya, ya. Identifikasi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh tim kita, ya. Kita lihat kelemahannya apa, kekurangannya apa. Ya seperti dulu penggunaan komputer pertama kali orang nggak ngerti komputer, kemudian kita latih. Ya. Kemudian pilih pelatihan yang sesuai. Ya, apakah kemudian kita akan in-house training atau kita melakukan pelatihan online atau melalui seminar dan sebagainya. Ya, tentunya kita harus ya bekerja sama mungkin dengan teman-teman human capital. Kita membuat rencana pelatihannya. Ya, secara terstruktur dan efektif. Kemudian setelah itu kita lihat nih hasilnya seperti apa. Ya, dan yang paling penting itu adalah adanya setelah kita training kita perlu juga memberikan satu dukungan dan bimbingan kepada tim. Ya, bisa berupa ya kita membimbing atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan jawaban-jawaban yang ada gitu ya. Dan kemudian memberikan bantuan teknis. Yang terakhir tentunya ya di mana ketika kita melakukan suatu training atau suatu pelatihan tentunya harus ada evaluasi. Nah Pak, menarik banget nih tadi jawabannya nih ya. Tapi nggak terasa banget nih Pak, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Oke. Gimana sih Pak nih agar tetap up to date ya dengan kemajuan gitu ya dan tren terbaru nih dalam AI gitu sehubungan dengan project management ini Pak? Ya ini diperlukan tadi ya. Kita punya yang namanya growth mindset. Kita harus terbuka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita agar tetap update? Saya juga awal-awalnya nggak terlalu update dengan AI ini. Tapi ya beberapa di akhir tahun kemarin saya baru mulai update dengan AI ya. Yang pertama adalah ikuti berita-berita terbaru atau misalkan publikasi yang ada mengenai AI. Ya, apalagi yang berhubungan dengan project management ya. Mungkin teman-teman bisa berlangganan yang namanya publikasi dari HBR ya, dari Harvard Business Review. Di sana banyak sekali informasi-informasi terbaru dan tren mengenai inovasi dan dalam industri. Kemudian yang paling gampang sebetulnya ikutilah akun-akun media sosial. Ya banyak sekali nih ya, akun media sosial yang terkait dengan AI. Ya orang-orang yang membahas AI itu banyak. Di LinkedIn ada, di Twitter ada, atau mungkin kita lihat blog-blognya. Ya, kemudian yang selanjutnya kalau memungkinkan gabung dengan komunitas. Ya, komunitas baik itu apakah komunitas yang terkait dengan AI ataupun terkait dengan manajemen project. Nah, setelah kita gabung, kemudian ya ikutilah acara-acaranya. Mereka punya acara webinar ya dan seterusnya. Dan yang paling penting ya karena itu semua nggak cukup. Kita harus eksplorasi diri sendiri. Ya, eksplorasi sendiri ya melalui apa? Melalui buku-buku, melalui artikel, melalui tutorial, melalui kita nonton di YouTube yang berhubungan dengan AI dan seterusnya. Dengan demikian, percaya deh teman-teman nggak akan terdisrupt oleh AI ini. Ya, dengan tetap kita mengikuti tren dan inovasi terbaru dari industri terkait dengan AI ini, maka tentunya kita nanti dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi AI di dalam manajemen project, dan yang paling penting adalah kita bisa meningkatkan kinerja tim project itu.
Demikian, Mbak. Berarti sebenarnya intinya untuk tetap up to date itu tetap harus ada willingness ya Pak, atau keinginan untuk tetap explore diri sendiri, belajar gitu ya tentang AI ini ya Pak ya. Yes, apalagi sekarang dengan kesibukan-kesibukan kita yang ada ya, saya sendiri melihat bahwa masih jarang teman-teman yang kemudian mempelajari mengenai AI terkait dengan manajemen proyek. Padahal itu penting. Masih terbuka kesempatannya lebar. Oke. Ya, padahal itu penting ya Pak ya sebenarnya untuk dipelajari. Oke. Nah Pak, karena tadi adalah pertanyaan terakhir ya Pak ya. Berarti kita sudah selesai nih Pak untuk sesi Dynamic Talk pada sesi kali ini. Oke. Nah, sebelum itu saya mau ucapin terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu untuk sharing nih pengalaman Bapak terhadap AI in Project Management. Dan semoga perbincangan kali ini itu dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang sedang menonton Dynamic Talk sesi kali ini. Dan juga aku mau ingetin lagi untuk jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng agar dapat notifikasi terbaru dari setiap video yang kita upload. Segitu dulu dari saya dan Bapak Denny, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, stay safe and stay healthy. Bye-bye. Oke, jumpa. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.